Pernah kebayang nggak dirasukin atau ditempelin sama sosok yang mirip Dora the Explorer? Nah, ini ceritanya Kak Ika, guys. Aslinya serem nih. Lu tonton dulu deh. Jadi, waktu tanggal 14 Juli 2019, hari dimana saya pertama kali di pondok, waktu itu saya daftar pondok bersama ayah saya. Setelah daftar, ayah saya pun menyerahkan saya ke ketua pondok di Banyuwangi. Setelah Isya, selesai kegiatan semua santri, diharap masuk ke dalam asrama masing-masing. Nah, di situ saya belum masuk, karena saya izin ke toilet. Mau cuci muka dan tangan. Selain toilet asrama, ada juga toilet siswa sekolah karena memang di sana asrama dan sekolah dekatan. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke toilet siswa. Aku pergi bersama teman aku yang namanya Nina karena memang dia juga mau izin ke toilet. Jadi kita bareng aja. Lanjut nih, sesampainya di toilet dan selesai cuci muka, aku sama Nina bergegas menuju asrama. Di tengah perjalanan, aku menoleh salah satu kelas yang ada di sekolah. Kelasnya berada di lantai atas. Di sana tempat kelas-kelas emang berada. Memang jarang dipakai karena itu kelas cadangan. Tiba-tiba di jendela tersebut muncul kepala anak kecil yang berambut pendek, sebahu, berponi, dengan muka datar menatap saya dan teman saya. Awalnya saya cuek aja. Setelahnya, si Nina pun bertanya kepada saya. Dia bertanya apa saya melihat juga apa yang dia lihat. Saya pun menjawab iya. Kami pun saling menatap satu sama lain. Sontak si Nina memegang tangan aku dan berlari. Aku pun ikut berlari. Karena saking kencangnya lari aku, kerudung kami pun hampir terlepas. Keesokan harinya, tepat di hari Senin, hari dimana saya pertama kali masuk sekolah menengah pertama, pas jam istirahat, saya kembali ke toilet kemarin malam. Karena jam tangan saya ketinggalan, sekalian saya mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, badan saya rasanya seperti ada kemasukan sesuatu. Awalnya saya kira baik-baik aja, tapi setelah jam istirahat, saya merasa badan saya meriang karena memang gak kuat. Akhirnya saya memutuskan izin pulang ke asrama dan beristirahat. Setelah sampai, saya dikejutkan oleh sosok anak kecil berdiri di depan pintu asrama karena karena saya terkejut, saya pun berlari sekencang-kencangnya keluar. Sampai di luar pun, setelah jam istirahat, saya merasa badan saya meriang. Karena memang gak kuat, akhirnya saya memutuskan izin pulang ke asrama dan beristirahat. Setelah sampai, saya dikejutkan oleh sosok anak kecil berdiri di depan pintu asrama. Karena saya takut, saya pun berlari sekencang-kencangnya keluar. Sampai di luar, saya pun ditanya oleh Ustadz yang tadi ada di sana. "Kenapa lari-lari?" tanya Ustadz. Refleks saya pun jawab, "Itu Ustazah, ada anak kecil di pintu asrama." Ustazah pun ngecek dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu, aku sakit 2 hari. Dan hari ketiga aku izin pulang ke rumah nenek dan dijemput oleh ayahku. Sampailah di sana, aku pun beristirahat. Besoknya aku sudah subuh, yang biasanya aku giat bantu nenek buat kue untuk jualan. Hari itu tidak. Kata nenek, aku nggak seperti yang dia kenal. Yang biasanya aku banyak ngomong, waktu itu aku tiba-tiba jadi pendiam banget. Bahkan makan sama mandi aja harus disuruh dulu. Malamnya setelah maghrib, datang Ustadz yang entah mau ngapain, saya juga nggak tahu. Ustadz dan nenek saya pun berbicara mengenai saya. Saya pun cuek aja sambil ngambil seteguk air putih. Setelah saya meminumnya, saya dipanggil oleh Ustadz dan disuruh duduk di depannya. Karena saya bingung, ya udah saya nurut aja. Setelah saya duduk, saya pun didoa-doai gitu oleh Ustadz tersebut. Setelah doa selesai, benar aja saya itu ketempelan oleh anak kecil berponi kemarin. Setelahnya, Ustadz itu menyuruh nenekku untuk mencari bunga mawar asli, kembang kantil, telur ayam rebus,
telur ayam kampung rebus, dan uang jajan, dan menyuruhnya untuk membawa ke tengah-tengah jalan yang ada perapatannya di tengah malam tepat. Setelah itu saya sembuh dan kembali ke pondok semua. Agak nyeremin ya ini pas disuruh nyari barang-barang ini dan dibawa ke tengah perapatan pada tengah malam gitu, buat apa ya? Dan gila emang ternyata sosok tuh nggak yang selalu yang seperti kita tahu ya. Ada loh yang mirip Dora the Explorer kayak begini, rambut pendek, incebob terus berponi gitu. Serem ya. Gimana nih menurut kalian? BTW kalian